Om Swastiastu, salam kebajikan teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman jaringan dan media yang sudah hadir di sini. Beberapa udah sangat sering ketemu, tapi beberapa juga masih ada wajah-wajah yang baru gitu ya. Terima kasih sudah datang di acara media briefing atau diskusi media tentang uji formil Undang-Undang KSDAHE dan pentingnya pengakuan serta perlindungan masyarakat adat. Perkenalkan, saya Fatimah Smith atau biasa dipanggil Mima dari Walhi Nasional yang hari ini akan memoderatori diskusi media kali ini. Sebelumnya diingatkan kembali bahwa hari ini untuk pokok-pokok bahasannya, yang pertama itu adalah tentang perkembangan terbaru pengujian formil atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya atau biasa kita sebut dengan Undang-Undang KSDAHE. Yang kedua itu adalah respon atas keterangan pemerintah dan DPR dalam proses pengujian di Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, pentingnya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, termasuk mengapa pengesahan rancangan undang-undang masyarakat adat menjadi urgen untuk bisa segera disahkan. Kita sudah kehadiran 4 pembicara di sini. Yang pertama itu ada Muhammad Arman atau biasa kita panggil Bang Arman sebagai perwakilan dari prinsipal. Bisa maju ke depan, Bang. Yang kedua itu ada Bang Victor Santoso Tandiasa atau biasa kita panggil Bang Victor sebagai perwakilan dari tim hukum Judicial Review pengujian formil Undang-Undang KSDAHE. Yang ketiga itu kita panggil ada Kak Lasti Fardila Nur atau biasa kita panggil Kak Asti dari Working Group ICCA Indonesia. Terus yang keempat ada Kak Anggi Prayoga atau biasa kita panggil Bang Anggi dari perwakilan Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat. Bisa maju ke depan, Kak. Sebelumnya untuk mengulas lagi, meninjau kembali, melihat kembali tahapan undang-undang uji formil yang sudah dilakukan, mohon dikoreksi jika ada yang kurang tepat. Jadi Undang-Undang KSDAHE itu disahkan oleh DPR pada bulan Juli 2024, terus dilanjutkan dengan Koalisi untuk Konservasi Berkeadilan mengajukan uji formil pada September 2024 dan juga ada pemeriksaan administratif dari MK lalu dinyatakan lengkap dan mematuhi syarat administrasi. Dilanjut pada bulan Oktober 2024 ada sidang pemeriksaan pendahuluan yang hasilnya itu permohonan dilanjut ke tahap pembuktian. Terus dilanjutkan ke November 2024 itu ada putusan setelah penundaan pemeriksaan. Terus baru dilanjutkan pada hari Senin Minggu kemarin tanggal 28 April 2025 yaitu sidang pembuktian. Oke. Aku tanpa basa-basi mau langsung menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber yang ada di sini. Yang pertama itu aku akan bertanya ke Bang Arman. Gimana sih sebenarnya Bang Arman sebagai keterwakilan dari prinsipal melihat proses uji formil yang sudah dilakukan? Apakah prosesnya itu sudah cukup inklusif dan sesuai dengan kehendak pemohon? Silakan Bang. Selamat sore teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Arman, salah satu saya Arman dari Aman. Jadi sebelum menjawab tadi pertanyaan dari moderator, saya ingin menjelaskan sedikit soal siapa saja sebenarnya yang jadi prinsipal di dalam GR Formil Undang-Undang KSDA ini.
Jadi yang jadi prinsipal atau pemohon di dalam GR Formil, Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya itu ada 3 lembaga dan 1 orang individu, yaitu ada AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, kemudian ada WALHI, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, dan ada Kiara, serta 1 orang warga masyarakat adat namanya Pak Mikael Ane dari masyarakat adat Inkiong di NTT, salah satu warga yang pernah mengalami kriminalisasi dan dipenjara karena dianggap mendiami kawasan konservasi yang sebenarnya itu adalah wilayahnya secara turun-temurun. Nah, alasan dari koalisi ini sebenarnya melakukan GR gitu ya, GR Formil itu karena ini GR Formil ada sebenarnya tiga hal mendasar. Pertama itu karena kami menganggap dari prinsipal itu ini tidak memenuhi asas kejelasan dari pembentukan undang-undang ini, kemudian kedayagunaan dan kehasilgunaan juga tidak memenuhi dan tidak ada unsur partisipasi. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa salah satu bagian mendasar ketika undang-undang ini didorong awal itu, kami sebenarnya dari AMAN dan juga prinsipal yang lain itu berharap bahwa ada perubahan paradigma secara mendasar mengenai konservasi di Indonesia. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa selama ini paradigma konservasi Indonesia itu tidak bergeser yang disebut dengan perlindungan dan pengawetan semata, tapi tidak mempertimbangkan sama sekali bagaimana aspek manusianya termasuk dengan masyarakat adat. Dan dalam catatan AMAN sendiri sebagai salah satu prinsipal itu mencatat bahwa ketika sudah berhadapan dengan satu wilayah yang diklaim oleh negara sebagai wilayah konservasi, itu menjadi satu hal yang sangat berbahaya dan bahkan sewaktu-waktu bagi warga yang hendak masuk ke wilayah tersebut itu bisa dikriminalisasi. Ada banyak catatan yang menunjukkan soal itu, misalnya ada sekitar lebih dari 35% wilayah masyarakat itu justru berada dalam kawasan konservasi dengan fungsi konservasi. Nah, kemudian saya mau menjawab tadi pertanyaan dari moderator, apakah cukup inklusif gitu ya? Kalau disebut apakah sudah cukup inklusif karena ini prosesnya formil, tentu saja kita patuh pada ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Karena kan dia harus diputus termasuk dalam kategori persidangan cepat gitu, 60 hari. Nanti Bang Victor selaku kuasa akan menjelaskan soal itu. Nah, argumentasi hukum gitu ya, termasuk bukti-bukti, dan saya kira di dalam persidangan yang muncul kita tahu bahwa paling tidak dari keterangan pemerintah dan juga DPR itu menunjukkan gitu ya, tapi tentu saja kami tidak mau mendahului putusan MK, menunjukkan bahwa hal-hal yang kami mohonkan itu mestinya dikabulkan secara keseluruhan. Misalnya adalah bagaimana kemudian ketika pemerintah dalam keterangannya sendiri menyebutkan bahwa dia mengakui sendiri bahwa dari 20 kali proses pembahasan RUU KSD itu hanya 2 yang terbuka, 18 diantaranya tertutup. Dan itu kemudian juga diikuti dengan saksi dari IPC yang kita hadirkan di persidangan yang juga melihat bahwa memang prosesnya itu tidak akan sesuai dengan bagaimana partisipasi yang bermakna gitu ya. Itu bagian pertama. Yang kedua, kami melihat sebenarnya dari aspek masyarakat adat gitu ya, karena misalnya kalau kita bicara dalam konteks bagaimana kemudian partisipasi masyarakat adat sebagai warga yang terdapat langsung dari undang-undang ini, dari kesaksian Pak Putu, salah satu perwakilan yang diundang oleh DPR pada waktu itu, jadi yang diundang oleh DPR ya, bukan oleh pemerintah sebagaimana keterangan pemerintah di persidangan. Itu pun diundang setelah kemudian koalisi WG itu kemudian menyurati untuk kemudian beraudiens ya. Nah, di dalam keterangannya itu kemudian Pak Putu menyampaikan bahwa posisi masyarakat adat gitu ya, ketika menyampaikan pendapat di dalam RDPU tersebut itu hanya sekedar simbolik saja. Kenapa simbolik? Karena tak ada satupun gitu ya, tak ada satupun usulan-usulan yang disampaikan oleh
masyarakat adat yang waktu itu hadir adalah Paputu itu diakomodir. Bahkan tidak ada kemudian pemberitahuan sama sekali bagaimana kemudian proses dari perjalanan RU tersebut. Mengapa kemudian usulan-usulan disampaikan tidak diakomodir? Apa alasannya? Tidak ada sama sekali sampai kemudian RU ini disahkan. Nah itu yang ingin saya sampaikan bahwa dari sisi formil gitu ya, 3 alasan utama prinsipal melakukan GR ke MK itu. Pertama, tidak memenuhi asas kejelasan, kemudian kedayagunaan dan kehasilgunaan, dan tidak memenuhi asas keterbukaan. Itu menurut kami itu tidak tidak terpenuhi, dan prosesnya saya kira ya karena GR formil tidak mampu kita kemudian menghadirkan banyak saksi ya. Jadi kalau disebut inklusif mungkin kita perlu melihat gitu ya, mekanisme hukum acara di MK. Tapi saya kira dengan waktu yang terbatas itu kita bisa menunjukkan bahwa memang proses dari RU ini dari sisi aspek formal itu tidak terpenuhi. Itu kira-kira Mbak yang pertama yang saya sampaikan. Cek. Cek ya. Ya, terima kasih Bang Arman. Jadi tadi dicatat beberapa poin bahwa pemohon prinsipal itu ada dari Aman, Walhi, Kiara, dan warga masyarakat adat dari NTT yang pernah dikriminalisasi. Terus adanya perubahan paradigma mendasar tentang konservasi yang mana tidak menggubris tentang manusianya. Terus bahwa 35% wilayah masyarakat adat masuk ke kawasan konservasi. Terus ada dari 20 proses yang ada terhadap Undang-Undang KSDA-HE ini, 2 terbuka dan 18 tertutup, yang mana itu memvalidasi bahwa ini tidak terbuka, tidak memenuhi kedayagunaan, dan tidak transparan. Untuk aku mau nanya ke Bang Arman lagi nih, ada gak Bang catatan proses persidangan? Ya, saya menambahkan sedikit saja, nanti Bang Victor sebagai kuasa hukum gitu ya akan menyampaikan soal proses lebih jauh ya. Temuan yang menarik menurut saya adalah tadi saya sudah sampaikan sebenarnya bahwa ada pengakuan secara terbuka sebenarnya dari persidangan disampaikan oleh pemerintah bahwa dari 20 kali proses pembahasan RUU ini itu hanya 2 kali dilakukan secara terbuka, selebihnya tertutup. Dan itu menjadi pertanyaan buat kita karena sebenarnya apa sih sebenarnya urgensi kemudian itu dilakukan tertutup? Padahal ini kan undang-undang yang mengatur tentang sumber daya alam gitu, dan itu mengatur soal kehidupan dan juga kelangsungan hidup masyarakat adat dan juga rakyat Indonesia secara umum. Dia bukan sesungguhnya satu RUU yang masuk kategorisasi yang bisa dibahas tertutup, misalnya seperti undang-undang keamanan misalnya dan lain-lain. Yang kedua adalah kami melihat bahwa apa yang disampaikan oleh saksi yang dihadirkan oleh pemohon dalam hal ini teman-teman dari IPC dan juga dari masyarakat adat yang hadir pada RDP itu menunjukkan bahwa memang ada problem soal ketidakpatuhan pemerintah di dalam proses-proses pembentukan satu undang-undang. Misalnya kita tahu ada putusan MK 97 soal bagaimana meaningful participation itu dilakukan. Jadi hak masyarakat untuk kemudian menyampaikan pendapatnya, hak untuk didengar, hak untuk menyampaikan pendapat, dan hak untuk kemudian mendapatkan jawaban atau tanggapan mengapa kemudian usulan-usulan atau masukan disampaikan oleh masyarakat itu tidak diakomodir. Jadi saya kira itu Mbak, jadi 2 hal. Pertama, ada pengakuan dari pemerintah bahwa memang tidak dilakukan secara terbuka. Yang kedua, bahwa selama ini proses pembentukan undang-undang itu menunjukkan bahwa ada problem kenakalan dari pemerintah yang tidak mengikuti putusan MK 97 soal bagaimana meaningful participation itu dilakukan secara konsisten. Terima kasih Mbak. Ya, terima kasih Bang Arman. Aku langsung ke narasumber yang kedua,
ada Bang Victor dari perwakilan tim hukum Judicial Review. Apa saja sih Bang catatan dari tim hukum terhadap proses uji formil yang dilangsungkan dengan sangat cepat atau speedy trial? Bagaimana sih respon dari tim hukum? Itu silahkan Bang. Sebenarnya kalau bicara soal speedy trial, ini proses yang lebih dari speedy trial. Karena gini, kalau kita mengacu pada putusan 79/2019, memang untuk pengujian formil sekarang sudah ada batas waktu 60 hari, terhitung sejak dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi. Nah, tapi dalam perjalanan MK merubah dalam RPH-nya, 60 hari itu dihitung sejak Presiden memberikan keterangan. Jadi kalau sidang itu ada penundaan oleh Presiden, maka belum dihitung 60 hari. Nah, baru tanggal 28 April kemarin itu baru Presiden memberikan keterangan sehingga dihitunglah di situ mulai berjalan argonya 60 hari. Jadi kalau kita melihat 60 hari seharusnya bisa sampai di tanggal 28 Juli. Gitu batas waktunya, sehingga seharusnya kalau menghitung hitungan sidang 2 minggu sekali pun sebenarnya cukup untuk memberikan kesempatan bagi pemohon menghadirkan saksi-saksi yang memang dibutuhkan gitu. Nah, tapi dalam prakteknya memang MK kemarin membatasi hanya 2 saksi yang boleh memberikan keterangan offline hadir di persidangan, dan ahli juga 2, dan itu pun waktu hanya seminggu. Nah, jadi akhirnya banyak ahli kami yang tidak bisa hadir karena tidak sempat bikin keterangan tertulis gitu. Nah, ini menjadi catatan juga seharusnya kalau memang aturan itu maksimal 60 hari, seharusnya itu dimaksimalkan. Karena itu memang sudah menjadi hitungan yang relevan ya, yang relevan untuk masuk dalam konsep speedy trial gitu. Nah, yang kedua, kami juga belum tahu ya, karena MK ini kan sudah memberikan putusan sela untuk menunda pemerintah tidak boleh mengeluarkan peraturan apapun yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang KSDHE. Nah, jangan sampai percepatan sidang ini untuk mengejar itu. Itu yang kita khawatirkan ya. Jadi memang seharusnya untuk ke depan memang seharusnya mahkamah itu bisa memaksimalkan 60 hari itu tidak menghilangkan hak-hak dari pemohon. Nah, itu yang seharusnya menjadi penekanan, karena pengujian formil ini karakternya beda dengan pengujian material, di mana kita harus bisa membuktikan fakta-fakta dan dokumen. Nah, untuk mendapatkan fakta dan dokumen itu membutuhkan waktu, sehingga kalau MK mengejar setiap minggu, lalu kemudian dalam setiap minggu itu pun tidak diberikan kesempatan secara maksimal, artinya kita hanya berarti sidang 5 kali. 5 kali sidang itu sudah terhitung dengan pendahuluan dan perbaikan. Artinya yang benar-benar pembuktian hanya 3 kali sidang. Padahal masih kalau dihitung 60 hari dari tanggal 28 April masih sangat cukup untuk kita menghadirkan ahli. Padahal kita rencana menghadirkan ahli yang sangat penting, misalkan dari WGII itu yang diklaim oleh pemerintah sudah diundang padahal tidak diundang gitu kan. Padahal minta untuk diundang, tapi ngomongnya pemerintah sudah diundang dan sudah mewakili berbagai macam NGO di dalam WGII tersebut. Nah, sebenarnya harapan kita saksi itu bisa hadir. Tapi karena memang waktunya berpapasan, berhalangan, sebenarnya bisa dimintakan untuk di sidang berikut. Ada 2 kali kesempatan kalau dalam PMK 2021 itu dimungkinkan pemohon menghadirkan saksi atau ahli yang belum berkesempatan hadir dalam kesempatan pertama. Tapi dalam proses ini tidak gitu ya. Nah, tapi saya tidak tahu apakah mungkin MK sudah melihat secara terang benderang adanya cacat formil, karena memang dari pengalaman saya pengujian formil waktu itu Cipta Kerja, mungkin teman-teman pernah tahu, pernah dibatalkan oleh MK. Kebetulan saya koordinator kuasanya. Itu memang jarang sekali seperti yang terjadi seperti saat ini, di mana pemerintah mengakui bahwa dalam proses pembahasan itu ya memang hanya 2 kali yang terbuka. Nah, diperparah lagi dengan pernyataan saksi dari pemerintah yang merupakan tim penyusun undang-undang itu, yang juga tadi dijelaskan oleh Bang Arman, mengakui bahwa tidak tahu alasannya apa, kenapa kok sidangnya tertutup. Padahal seharusnya mekanismenya ketika mau ada sidang yang harusnya terbuka, harusnya DPR menanyakan dulu kepada pemerintah. Ini karena pembahasannya sifatnya resisten, ini rahasia negara, ataukah ini kesusilaan, ataukah ada hal-hal yang memang harus tertutup, itu kemudian disepakati bersama.
Tapi dalam proses ini tidak dilakukan. Jadi langsung DPR menyatakan kita sidang tertutup, ketok, lalu kemudian dilakukan sidang secara tertutup. Nah, ini diakui oleh pemerintah sendiri. Jadi pemerintah malah yang menyampaikan dalam persidangan, gitu. Nah, ini memang sebenarnya sudah menjadi sasaran telak ya terhadap terjadinya catat prosedur. Nah, lalu kemudian catatan berikutnya terkait dengan beberapa hal, misalnya dalam konteks pembuktian itu juga pemerintah sampai akhir itu tidak hanya menyerahkan dokumen-dokumen yang sifatnya misalnya keterangan-keterangan ahli gitu loh, bukan dokumen yang menyatakan bahwa oh sidangnya ini terbuka. Dibuktikan dengan apa? Dengan absensi misalnya. Absensi sidang. Ada berapa anggota DPR yang sidang setiap pertemuan-pertemuan sidang yang tertutup misalnya. Itu tidak dibuktikan oleh pemerintah. Bahkan hakim minta 2 kali untuk menghadirkan, sampai sidang terakhir kemarin itu belum dihadirkan sebagai alat bukti. Baru kemudian dikasih kesempatan sampai kesimpulan. Walaupun sebenarnya alat bukti itu hanya bisa dimasukkan dan harus disahkan dalam persidangan. Jadi kalau kemudian setelah kemarin sidang terakhir mau masukin alat bukti lagi, sebenarnya sudah tidak bisa menjadi alat bukti, paling hanya menjadi lampiran kesimpulan nantinya, gitu. Nah, tapi kita nanti coba lihat apakah pemerintah akan memasukkan ataupun DPR ya memasukkan dokumen itu, karena memang terlihat sekali saling lempar antara DPR dengan pemerintah. Terkait dengan kesalahan seperti yang sidang tertutup itu pun pemerintah melempar ke DPR. Kami tidak mengetahui alasannya apa, kenapa ditutup, kenapa hanya 2 kali dibuka gitu. Lalu catatan berikutnya, ternyata terungkap juga ahli-ahli yang hadir di persidangan itu di sidang saat RDPU itu tidak diberikan naskah akademiknya dulu. Jadi harusnya kan diberikan naskah akademiknya dulu atau diberikan RUU-nya dulu, baru kemudian ahli itu memberikan pendapatnya. Nah, ini enggak. Jadi ahli itu datang ke DPR dengan awang-awang. Dia enggak tahu apa yang mau dibahas. Hanya mungkin menebak-nebak kira-kira kalau membahas soal undang-undang KSDHAE itu ini yang harus dimasukkan. Artinya tidak berangkat dari naskah akademik atau kepentingan atau keperluan dari tujuan dirubahnya undang-undang tersebut. Nah, ini juga menjadi salah satu dasar bukti yang kuat bahwa proses yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR dengan melibatkan ataupun meaningful participation itu sifatnya hanya formalitas. Itu semua terbukti dalam pernyataan, dan itu oleh pernyataan mereka sendiri, oleh pemerintah dan DPR sendiri. Jadi memang sangat menarik untuk sidang formil kali ini. Saya beberapa kali mengajukan uji formil, termasuk undang-undang IKN waktu itu sempat kita uji formil. Ini baru kali ini yang dimana pemerintah itu banyak sekali mengakui persoalan yang memang fakta tadi gitu ya. Nah, mungkin itu yang beberapa catatan saya. Dan terakhir memang kita sangat berharap ya Mahkamah, ini kan uji formil sebenarnya kan sebagai punishment terhadap proses pembentukan yang sewenang-wenang oleh DPR dan pemerintah. Nah, yang jadi masalah, saya selalu mengingat kata-katanya Pak Yang Mulia Wahidudin Adams dalam persidangan. Dia selalu mengatakan begini, ini kita mau membenarkan yang biasa atau membiasakan yang benar. Nah, kalau MK kemudian tetap terus membiarkan adanya pembentukan undang-undang yang cacat secara formil tapi dibenarkan oleh MK, akhirnya menjadi proses yang membenarkan yang biasa, padahal itu salah. Gitu. Nah, sehingga disinilah peran MK seharusnya untuk melakukan proses punishment itu, gitu. Karena kemarin catatan yang paling menarik juga, hakim itu sampai mengatakan begini, Pak Yang Mulia Daniel Yusmik, ini saya jadi menangkap pembentukan undang-undang sekarang ini sudah berubah prosesnya, semuanya tertutup kecuali disetujui untuk terbuka. Padahal seharusnya kan pembentukan undang-undang itu sifatnya terbuka, bisa tertutup kalau disetujui, kalau disepakati antara pemerintah dan DPR. Ini enggak, sidang pembentukan undang-undang sekarang jadi tertutup, bisa terbuka kalau disepakati bersama. Nah, ini kan agak aneh gitu ya dalam proses ini. Nah, inilah yang seharusnya dikoreksi oleh MK. Karena apa? Karena sudah semakin ke sini, saya pun mencermati, itu pembentuk undang-undang semakin merasa tidak memerlukan lagi partisipasi publik. Karena mereka selalu merasa kamilah wakil rakyat.
gitu. Jadi kalau kami sudah duduk di dalam persidangan, ya kamilah wakilnya, nggak perlu lagi kami mendengar wakil-wakil perwakilan-perwakilan dari masyarakat gitu. Karena ada juga DPD. Nah, padahal DPD juga kita nggak tahu ya Bang ya, dilibatkan atau tidak. Mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Bang Victor atas penjelasannya. Kita mendapati bahwa kejanggalan yang sangat amat banyak itu justru memvalidasi uji formil yang dilayangkan pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, termasuk tadi klaim-klaim nakal dari pemerintah gitu ya, kayak terkait klaim pelibatan WGII padahal belum gitu kan. Terus terkait dengan bahwasannya ini prosesnya lebih dari speedy trial, terus bahwa DPR dan pemerintah sendiri yang mengakui bahwa partisipasi bermakna ini hanyalah simbolis atau formalitas. Ini nggak tahu dia emang mengakui atau emang blunder gitu komunikasinya. Terus juga ada normalisasi, maksudnya jangan sampai undang-undang yang cacat secara formil ini terus menerus dinormalisasi oleh pemerintah dan dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif gitu. Selanjutnya mungkin ada catatan tambahan lagi atau cukup? Oke. Aku mau lanjut ke Kak Asti yang ada di samping aku dari Working Group ICCS Indonesia. Kak Asti, Working Group ICCS Indonesia atau WGI itu kan sering disebut kayak tadi yang diceritain sama Bang Victor kan, disebut dalam judicial review KSDA-HE gitu. Sebetulnya bagaimana sih peran dan keterlibatan WGII selama penyusunan undang-undang KSDA-HE? Ya, makasih Kak Mima. Jadi selamat siang semuanya, selamat siang menjelang sore. Nama saya Asti, saya dari Working Group ICCA Indonesia. ICCA itu singkatan lagi sebenarnya Indigenous Peoples and Local Community Conserved Territories and Areas. Jadi kami adalah koalisi dari 9 NGO nasional. Ada AMAN, WALHI, KIARA, Sawit Watch, Pusaka, NTFP Indonesia, kemudian ada HUMA, siapa lagi Bang Arman? Saya lupa. Ya pokoknya ada 9. Ada 9 lembaga ada Pusaka juga di situ. Nah, memang sejak WGI terbentuk di tahun 2011, semangatnya adalah untuk mendorong dan mempromosikan praktek-praktek konservasi yang dilakukan oleh masyarakat adat dan komunitas lokal ya, berdasarkan aturan-aturan adat yang mereka miliki, nilai-nilai budaya setempat ataupun pengetahuan dan kearifan lokal. Nah, permasalahannya adalah payung hukum penyelenggaraan konservasi di Indonesia yang yaitu Undang-Undang 5 tahun 90 ya, itu belum sama sekali mengakomodir masyarakat adat dan komunitas lokal yang tadi punya praktek konservasi itu sebagai aktor utama konservasi. Justru di undang-undang itu kecenderungannya adalah mengeksklusi hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas ruang hidup dan juga penghidupannya ya. Dan praktek konservasi yang mereka jalankan ini sama sekali tidak dipertimbangkan atau tidak dijadikan rujukan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan konservasi, sehingga Undang-Undang 590 ini menjadi concern besar bagi Working Group ICCA Indonesia. Nah, karena selama Working Group ICCA Indonesia ini berdiri, kami melakukan banyak praktek pendokumentasian konservasi berbasis masyarakat, dan itu menjadi evidence base yang kuat gitu ya, bahwa praktek konservasi yang dilakukan masyarakat adat dan komunitas lokal itu adalah praktek konservasi yang sangat holistik. Di situ ada unsur dimensi HAM-nya gitu, dan ini yang ingin kita dorong masuk ke dalam undang-undang konservasi, sehingga perubahan Undang-Undang 590 itu menjadi fokus besar advokasi kami. Nah, kalau tidak salah ingat, sebenarnya dari tahun 2016 WGI sudah mendorong ya advokasi untuk perubahan Undang-Undang 590. Cuman saya tidak mengerti prosesnya bagaimana dinamikanya. Lalu di tahun 2022
undang-undang ini kemudian masuk ke dalam prolegnas ya atas dasar inisiatif DPR RI waktu itu. Nah, ini menjadi momentum besar bagi kami untuk membuka jalan ya agar pengakuan terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk juga menjadikan mereka sebagai aktor utama konservasi itu menjadi bagian yang ada di dalam perubahan undang-undang ini. Terlebih lagi juga sebenarnya kalau kita lihat tadi Bang Arman mungkin sempat sebutkan ya, paradigma konservasi di Indonesia itu kan sangat sentralistik ya. Sementara di tahun-tahun 2022 itu Convention on Biological Diversity sudah mulai menggeser paradigma konservasinya. Jadi konservasinya sudah lebih inklusif, sudah lebih menghormati hak-hak masyarakat adat, dan sudah lebih ketika melakukan perlindungan wilayah dan keanekaragaman hayati itu harus melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal. Tidak lagi bisa semena-mena memperluas area konservasi tanpa pelibatan penuh dari mereka. Nah, ini yang harusnya masuk ke dalam perubahan Undang-Undang 590. Itu yang sebenarnya kita harapkan besar ya. Jadi harapan besar kami waktu itu ketika undang-undang ini masuk prolegnas adalah kami bisa mendorong tadi ya hal-hal yang satu itu hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal, dua mereka diakui sebagai aktor utama konservasi dan sebagai subjek hukum juga di dalam undang-undang itu. Yang ketiga adalah praktek konservasinya diakui begitu. Nah, tapi kami lihat waktu itu dari draft awal yang dibuat oleh DPR RI memang masih banyak ketidaksempurnaan. Akhirnya kami mengkonsolidasikan karena WGI ini adalah tadi ya organisasi yang bentuknya koalisi dengan berbagai macam anggota, dan kami melakukan konsolidasi dengan CSO, termasuk juga kami melakukan konsolidasi dengan masyarakat adat dan komunitas lokal begitu. Jadi dengan masukan-masukan dari mereka kami mencoba menyusun waktu itu kita menyusun policy brief ya. Jadi sudah ada beberapa catatan penting kami terkait dengan rancangan undang-undang. Yang kedua adalah DIM yang memuat pasal per pasal. Nah, untuk agar masukan kami ini bisa mendapatkan jalur yang lebih formal dan didengarkan, saat itu kami menempuh untuk meminta kepada DPR kami dilibatkan dalam RDPU atau rapat dengar pendapat umum. Ketika itu permohonan kami dikabulkan dan kami diundang, dan kami juga merekomendasikan agar Pak Putu juga ikut diundang sebagai perwakilan dari masyarakat adat. Nah, sayangnya tadi mungkin Bang Arman sampaikan ya, ini sebenarnya proses yang sangat simbolistik gitu ya. Jadi kami diundang, masyarakat diundang dalam RDPU sebenarnya hanya untuk memenuhi unsur partisipasi saja gitu, tanpa masukan kami itu benar-benar didengar dan jadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Undang-Undang 590 ini begitu. Nah, di situ hanya 10 menit kami melakukan pemaparan, dan setelah itu sebenarnya DPR cukup welcome ya pada saat itu ya. Mereka bilang bahwa silakan saja memberikan masukan dalam bentuk pasal per pasal, jadi lebih konkret. Nah, sehingga setelah RDPU itu selesai, itu langsung kami serahkan DIM dan juga catatan-catatan penting kami yang tadi dalam bentuk policy brief itu kepada DPR secara langsung. Sayangnya proses ini tidak ada feedback, tidak ada informasi yang kemudian apakah kami nggak tahu nih apakah masukan kami ini itu dijadikan bahan pertimbangan ketika mereka melakukan rapat-rapat. Karena tadi rapatnya tertutup ya, tadi Bang Arman dan Bang Victor sudah sampaikan bagaimana prosesnya sangat tertutup gitu. Bahkan ketika kami mencoba untuk memonitoring, itu tidak ada dokumen yang muncul di situs DPR OR, ya itulah pokoknya di situs DPR ya. Harusnya kan di situ muncul, tapi tidak ada begitu. Sehingga kami blank, buta. Ini sebenarnya masukan kami ini dianggap seperti apa. Sampai pada sidang, saya lupa sidang keberapa, pemerintah menyatakan bahwa masukan apapun dalam bentuk apapun yang disampaikan oleh masyarakat sipil itu tidak bisa disebut sebagai DIM. Jadi itu tidak dipertimbangkan masukan kami itu gitu. Nah, ini kan benar-benar menegaskan ya bahwa kami itu sebenarnya hanya pemenuh unsur partisipasi aja. Kami itu token partisipatif gitu ya. Nggak ada yang namanya meaningful participatory dalam proses ini semua gitu. Bahkan sampai terakhir di sidang terakhir ketika pemerintah mengklaim bahwa sudah mengundang WGI,
itu juga tidak 100% benar ya, karena kami yang meminta sebenarnya kepada pemerintah untuk dilibatkan dalam RDPU. Bahkan sebenarnya kami sempat melakukan beberapa serial diskusi terkait undang-undang ini dan memberikan surat kepada pemerintah untuk hadir gitu ya dalam proses diskusi, tapi mereka tidak pernah hadir, khususnya dari pihak pemerintah ya, tidak pernah hadir. Nah ini kan juga menjadi satu catatan ya, bahwa pemerintah sebenarnya tidak sungguh-sungguh untuk mengakomodir aspirasi kami. Dan setahu saya, kalau tidak salah ya Bang Victor, mohon dikoreksi, dari beberapa kali FGD yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR sebenarnya tidak ada yang melibatkan masyarakat adat dan komunitas lokal gitu. Kebanyakan yang dilibatkan itu adalah akademisi, NGO konservasi, dan juga pengusaha konservasi. Nah ini kan agak blunder ya. Padahal kalau dari datanya WGI sendiri ya, dari tadi kan saya bilang bahwa WGI melakukan proses pendokumentasian praktek konservasi gitu ya. Jadi saat ini angkanya tuh hampir di 600.000 hektar, di mana 64%-nya itu tumpang tindih sebenarnya dengan kawasan konservasi gitu. Tadi Bang Arman sudah sampaikan penetapan kawasan konservasi itu nggak ada unsur FPIK-nya. Bahkan di undang-undang yang sekarang 32 ini juga tidak memuat unsur FPIK. Nah bagaimana dengan areal-areal yang tumpang tindih ini? Ini nggak akan pernah selesai konfliknya. Begitu. Jadi terlihat betul bahwa sebenarnya undang-undang ini tidak punya kacamata soal dimensi HAM masyarakat sama sekali begitu. Meskipun dalam persidangan mereka selalu bilang bahwa kami mempertimbangkan soal masyarakat adat, kami mendiskusikan soal itu. Tapi dari undang-undang yang mereka sahkan sendiri itu nggak ada cerminan sama sekali begitu. Mungkin itu dulu kali ya, Kak Bima ya. Oke. Baik. Wow. Terima kasih Kak Asti. Tadi kita mendapati beberapa poin ya, bahwa WGII itu adalah koalisi dari 9 NGO nasional, terus bahwa payung hukum yang sudah ada di Indonesia ini belum mengakui masyarakat adat sebagai pelaku utama konservasi, padahal praktek yang dilakukan masyarakat adat adalah praktek yang holistik, yang harus ditiru gitu ya. Terus ada lagi poin bahwa di COP on Conservation dan Biodiversity tahun 2022 itu sudah mengutamakan masyarakat adat agar tidak tergeser haknya karena penetapan wilayah konservasi gitu. Terus bahwa WGII mengkonsolidasikan yang koalisi yang tadi itu untuk bisa menyusun policy brief dan daftar inventarisir masalah yang memuat pasal per pasal, dan itu sudah diserahkan oleh DPR dan juga meminta dilibatkan oleh DPR bersama Pak Putu dan IPC gitu. Tapi DPR itu hanya mengundang WGII dan masyarakat adat secara simbolis atau formalitas saja. DPR tidak benar-benar mendengar. Terus rapat-rapat yang ada dalam proses juga sangat tertutup, dan tidak ada dokumen-dokumen yang bisa dimonitor oleh working group ICCA Indonesia yang mana disimpulkan bahwa ini cuma tokenisasi saja, jadi cuma token aja gitu. DPR justru hanya melibatkan akademisi, NGO konservasi, dan bahkan pengusaha konservasi yang dianggap sangat blunder gitu. Dan jadi makin janggal, dipertanyakan nih sebenarnya urgensinya apa sih gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari Kak Asti? Mungkin yang mau saya highlight adalah alih-alih Undang-Undang 32 tahun 2024 yang perubahan atas Undang-Undang 590 itu, alih-alih dia mau mencoba untuk menjadi payung hukum konservasi yang lebih inklusif, lebih mengedepankan hak masyarakat adat dan lain-lain, ini justru kebalikannya kalau menurut kami. Jadi substansinya dalam Undang-Undang 32 tahun 2024 itu justru malah membuka celah yang jauh lebih besar untuk kriminalisasi masyarakat adat dan komunitas lokal gitu ya. Ada di dalam beberapa pasalnya itu pasal-pasal yang cukup mengkhawatirkan begitu. Termasuk juga tadi ya dengan mungkin karena tadi banyak pembahasan dengan pengusaha konservasi begitu. Jadi ada di dalam undang-undang itu mengenai pemanfaatan jasa lingkungan atau jasa ekosistem. Di dalamnya itu
muncullah kayak karbon, geotermal dan lain-lain begitu ya. Padahal kalau misalnya kawasan konservasi yang tadi saya bilang 60%-nya itu sebenarnya tumpang tindih juga gitu loh dengan ruang hidupnya masyarakat. Ketika nggak ada FPIK, ketika kawasan konservasi ini dianggap steril dari manusia, akhirnya kan pemerintah bisa memberikan izin dengan leluasa ya untuk tadi misalnya oke, ini izin geotermal, ini izin karbon, restorasi karbon dan lain-lain gitu kepada pengusaha. Dan pada akhirnya ini perampasan bagi ruang hidupnya masyarakat yang tinggal di situ. Kejelasan mereka soal hak nggak pernah ada, kejelasan mereka soal tenurial nggak pernah ada. Mungkin nanti Mas Anggi bisa lebih banyak jelasin ya terkait dengan rancangan undang-undang masyarakat adat itu. Oke, terima kasih Kak Asti. Jadi poinnya itu adalah bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 itu justru semakin membuat rentan masyarakat adat gitu ya Kak. Aku mau langsung ke Bang Anggi dari perwakilan Koalisi RUU Masyarakat Adat. Tadi kita sudah mendengar dari Kak Asti bahwa masyarakat adat itu merupakan pelaku konservasi utama dan penjaga kelestarian lingkungan gitu. Nah, sejauh mana hak-hak masyarakat adat baik itu pengakuan maupun perlindungan diatur dalam Undang-Undang KSDAHE? Silahkan. Dan kalau misalnya ada catatan-catatan dari Koalisi RUU Masyarakat Adat. Baik, perkenalkan nama saya Anggi Prayoga. Saya dari Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat di tim kampanye. Saya sekarang bekerja juga di Forest Watch Indonesia sebagai bagian dari koalisi. Jadi sebetulnya ini kan soal pergulatan ya. Sebetulnya hak konservasi itu milik siapa? Kalau kita bicara soal kawasan konservasi yang ada saat ini kan mutlak dikuasai oleh negara, bahkan ditunjuk dan ditetapkan di atas meja. Bahkan yang paling mengkhawatirkan di Undang-Undang 32 yang tahun 2024 ini justru malah ada beberapa pasal yang bukannya mengubah paradigma tadi, mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, justru malah cenderung akan melakukan eksklusi masyarakat adat dari kawasan konservasi atau yang disebut KSA atau KPA. Ini yang justru berbahaya gitu ya. Dan kami di Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat sepakat bahwa memang butuh payung hukum undang-undang masyarakat adat memang untuk segera disahkan. Nah, ada beberapa nomenklatur baru ya yang dijelaskan di dalam atau ditetapkan dalam Undang-Undang 32 ini. Yang pertama soal pengaturan konservasi itu sendiri, itu pasal sisipan, artinya memang tidak ada di 590, 5A. Jadi KSDAHE itu berada di dalam kawasan konservasi KSA KPA, kemudian juga kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kemudian berada di areal preservasi. Areal preservasi ini area pengembangan atau perluasan dari kawasan konservasi yang ada, yaitu yang adanya di hutan lindung, hutan produksi, dan juga areal penggunaan lain. Kalau kita baca pasalnya, justru ini bukan lagi sifatnya inklusif, bukan lagi mengakomodir paradigma-paradigma baru yang tadi teman saya sampaikan. Bagaimana konservasi berbasis HAM, bagaimana hak-hak masyarakat adat diakui sebagai pelaku konservasi, sebagai aktor dari konservasi. Justru malah punya potensi untuk dieksklusi dari wilayah adatnya sendiri. Padahal kalau kita lihat lagi beberapa riset yang koalisi lakukan, justru malah contoh misalkan dari hutan alam Indonesia yang ada, dari wilayah adat yang ada,
itu 67% masih berupa tutupan hutan alam. 67%. Ini bicara lagi nanti ke soal bisnis-bisnis karbon yang tadi disampaikan oleh Mbak Asti tadi. Ini sangat penting sebetulnya untuk dibahas ya. Jadi saya terima kasih banyak ke teman-teman yang sudah menyempatkan waktu ke sini untuk menyimak soal apa dari isi Undang-Undang KSDAE ini. Key Biodiversity Area. Jadi ada area-area biodiversitas kunci sekitar 13% itu berada di dalam wilayah adat. Kemudian juga yang tadi juga disampaikan soal KSA, KPA yang diatur juga di dalam Undang-Undang KSDAE itu 16%-nya ada di dalam wilayah adat. Kami juga mengidentifikasi karena areal konservasi ini kan diterjemahkan juga beberapa itemnya kan soal areal beneran konservasi tinggi ya kan, koridor satwa. Nah kami punya datanya, kami bilang itu KE, kawasan ekosistem esensial. Itu makanya kita bilang indikatif atau dipersamakan dengan areal konservasi. Itu 49% berada di dalam wilayah adat. Jadi bisa dibayangkan kalau paradigma tidak diubah, ini akan terjadi satu eksklusi besar-besaran masyarakat adat dari wilayahnya. Ada penghilangan hak-hak konservasi masyarakat adat gara-gara Undang-Undang 32 2024. Jadi ini sangat berbahaya ya. Jadi ini harus bisa menjadi perhatian kita bersama gitu ya. Karena bunyi pasalnya jelas, bisa dipidana dan dipindah kalau memang tidak setuju ya dikeluarkan dari wilayah adat mereka. Nah ini juga tadi Bang Victor bicara soal kelicikan. Boleh ke slide nomor 2, punten. Soal kelicikan ini. Ini juga, nah ini. Jadi kalau bicara soal, tadi kan kawasan konservasi itu berada di dalam KSDHE ya. KSDHE itu berada di dalam KSA KPA, hutan lindung, hutan produksi dan bisa juga di APL gitu ya. Artinya sebetulnya di semua fungsi kawasan hutan itu bisa dilakukan KSDHE. Nah ini kita melihat bahwa ada klaim negara atas wilayah sampai tahun 2024 itu 106 juta hektar diklaim sebagai kawasan hutan negara. Tahun 2024. Kenapa saya bilang klaim? Buktinya mana? Karena harus dibuktikan dengan berita acara tata batas. Berita acara tata batas ini isinya apa? Isinya adalah masyarakat lokal, masyarakat adat setempat yang dilalui oleh garis imajiner kawasan hutan harus merestui, harus menyetujui bahwa wilayah adat mereka masuk ke dalam kawasan hutan negara. Sekarang kalau luas kawasan hutan negara itu 106 juta hektar, buktinya di mana? Makanya saya bilang itu klaim. Tapi ini bisa berdampak negatif ketika Undang-Undang KSDHE diimplementasikan. Karena bukan hanya di kawasan konservasi saja, justru malah di kawasan hutan lindung dan hutan produksi itu bisa terjadi eksklusi terhadap masyarakat adat dan masyarakat lokal. Anomali yang selanjutnya, ini sangat penting untuk disorot ya oleh teman-teman media juga gitu ya. Bahwa biasanya rata-rata penetapan kawasan hutan itu hanya mampu 500.000 hektar per tahun. Tetapi pada tahun 2022 itu bisa 10 juta hektar per tahun. Jadi naik 20 kali lipat. Ini klaim yang sangat luar biasa. Karena prosesnya justru tidak mudah. Karena ada pihak-pihak ketiga gitu ya yang ditemui, pasti ditemui
Gak mungkin gak, pasti ditemui dalam proses penataan batas. Jadi kalau ikutin putusan MK 45 kan harus ada berita acara tata batas ya. Ada proses Bang Arman ya. Harus ada berita acara tata batasnya. Dan ini sangat panjang dan tidak berbiaya murah gitu. Jadi ini juga sebetulnya anomali gitu ya, ketika dalam konteks ini KLHK atau Kementerian Kehutanan menetapkan kawasan hutan sampai 10 juta hektar dalam 1 tahun. Ini punya artinya satu tadi nyambung dengan pernyataan Bang Victor bahwa ini semacam skenario besar gitu ya untuk mengakuisisi hak-hak atau melucuti hak-hak yang melekat pada masyarakat adat, pada masyarakat lokal gitu ya, yang punya hak konservasi, hak atas tanah, hak atas biodiversitas, hak atas sumber daya air, hak atas lingkungannya gitu ya. Kemudian dikuasai atau didefinisikan dikuasai oleh negara gitu ya. Nah, kami di koalisi memang mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat itu untuk segera disahkan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat yang ada di seluruh Indonesia. Cukup. Ya, baik. Terima kasih Kak Anggi. Tadi kita mendapati bahwa beberapa pasal itu memang problematik yang memang cenderung dia mengeksklusi masyarakat adat dari kawasan konservasi. Sedangkan kita sama-sama tahu bahwa masyarakat adat itu punya caranya sendiri, punya hukum adat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Terus mereka juga punya pengetahuan lokal untuk mengelola sumber daya alam dan memang terbukti berhasil selama berabad-abad gitu. Terus tadi ada beberapa poin, ada salah satunya itu tentang 67% kawasan itu masih tutupan hutan yang berada dalam wilayah adat, dan fakta-fakta lain yang membuat pertanyaan besar gitu, hak atas konservasi ini untuk siapa. Terus pada tahun 2024 itu ada beberapa anomali tadi, termasuk pada tahun 2024 ada 106 juta hektar diklaim sebagai kawasan hutan negara. Kenapa dibilang diklaim, di garis bawahi itu karena di mana buktinya, terus di mana konsen dari masyarakat adat. Yang juga pada tahun 2022 itu ada anomali adanya 10 juta hektar per tahun, naik 20 kali lipat dari rata-rata tahunan yang berkisar hanya di 500.000 hektar saja. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya, Kak Anggi, apabila Undang-Undang KSDAHE itu tetap dijalankan tanpa ada pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, nanti jadinya akan seperti apa ya? Dan bagaimana implikasinya gitu? Ini menarik nih. Kalau teman-teman ya yang ada di sini bisa lihat foto yang di belakang itu, laki-laki yang pakai baju camat itu. Nah, itu rekan saya dari Kepulauan Aru. Namanya Mika Ganobal. Dia masyarakat adat di Kepulauan Aru. Kita pernah ke sana ya, ke Kepulauan Aru. Itu lebih dari 80% areal kabupatennya adalah diklaim sebagai kawasan hutan. Karena kawasan hutannya ditunjuk di atas meja menteri, bahwa itu didefinisikan sebagai satu pulau besar atau hanya beberapa pulau besar. Padahal nanti kita bisa search sama-sama ya faktualnya bagaimana di Google Earth. Padahal faktualnya itu Kabupaten Kepulauan Aru terdiri dari 800 lebih pulau kecil dan sangat kecil. Jadi kalau kita ke Kabupaten Kepulauan Aru itu bukan nyebrang sungai, itu nyebrang selat. Masyarakat sudah hidup di sana, sudah anteng, sudah enak. Biodiversitasnya apa aja? Itu sama dengan biodiversitas yang ada di region Papua. Burung cendrawasih, kanguru, banyak sana. Kasuari. Bicara soal biodiversitas, bicara soal hutan.
Tutupan hutan alam di pulau kecil justru tersimpannya di Kabupaten Kepulauan Aru. Bahkan kalau ngobrol sama masyarakat adat di sana, tanah mana yang bisa dibeli? Nggak ada. Karena semua adalah tanah adat. Karena semua tanah adat. Itulah kenapa sebetulnya undang-undang konservasi ini sangat berbahaya jika betul-betul diimplementasikan ya, tanpa mengubah paradigma atau tanpa mengadopsi paradigma baru. Karena apa? Bapak Tuan itu salah satunya adalah yang akan dieksklusi dari wilayah adatnya. Terima kasih Kak Anggi, tadi dijelaskan ya betapa bahayanya undang-undang konservasi ini untuk masyarakat adat jika lulus, maksudnya disahkan gitu. Udah disahkan sih, cuman kayak masih uji formil. Oke, teman-teman, sepertinya kita sudah berada di sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Teman-teman media dan jaringan di sini bisa menyebutkan nama, asal media atau jaringan atau organisasi. Terus pertanyaan bisa diajukan secara jelas dan perlahan dan ditujukan kepada siapa. Dengan ini sesi pertanyaan, sesi tanya jawab saya buka. Silahkan. Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Andi Dalimunte, SHMH, saya dari Pradi. Menarik sekali tadi pemaparan dari narasumber ya kan. Ini saya mau ngasih masukan dan pengalaman lah mengenai tanah ulayat ini atau tanah adat. Ini tanah ulayat ini terkadang udah dikuasai oleh masyarakat, tetapi penyakitnya Pemda setempat tidak mengeluarkan perda payung hukum. Itu. Jadi saya harapkan kepada narasumber juga harus mendekatkan kepada Pemda atau menekankan kepada Pemda. Sebenarnya bicara tanah adat ini di Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 60 sudah diakui. Bahkan itu berasal dari tanah adat, tanah ulayat. Terus juga di Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan. Di situ cenderung dikuasai oleh negara, dalam hal ini Kementerian Kehutanan. Contoh di daerah Tapanuli Selatan yang baru kemarin berita itu dulu konon tanah marga Asibuan, luasnya 47.000 hektar. Dirampaslah oleh DL Sitorus. Terus singkat cerita, sekarang tanah itu telah dieksekusi oleh Kejaksaan Agung dan dikelola oleh BUMN. Dari pengalaman di situ kita harus juga membela masyarakat hukum adat itu, dan masih banyak lagi lah tanah adat yang lain. Terkadang memang masalahnya mereka tidak punya surat ya kan, tapi bicara tanah kan ada dua, satu data yuridis, dua data fisik. Data fisiknya kuburan leluhur mereka sudah di situ berabad-abad yang dulu. Cuman terkadang ada investor yang bermodal, tersingkirlah masyarakat hukum adat. Itu aja masukan dari saya kepada narasumber. Kebetulan saya juga kawannya Pak Victor Santosa. Ya, makasih. Selamat siang. Andi Dalimunte. Ya, terima kasih Pak Andi. Tadi terkait masukan dan pengalamannya tentang tanah yang ada meskipun sudah dikuasai oleh masyarakat tapi masih bisa terancam karena tidak ada peraturan daerah yang memayungi.
Terus tadi dikasih juga contoh di Tapanuli Selatan, tanah yang dieksekusi oleh Kejaksaan Agung dan justru malah dikelola oleh BUMN. Masalahnya di masyarakat adat itu mereka susah gitu untuk mengakui bahwa itu adalah tanah mereka karena mereka juga nggak punya surat walaupun sudah tinggal di sana selama lama sekali, beratus-ratus tahun, berpuluh-puluh tahun begitu. Mungkin ada tanggapan dari narasumber atau mau pertanyaan kedua dulu? Oke. Silahkan teman-teman kalau mau mengajukan pertanyaan. Ya, silahkan. Selamat siang Bapak Ibu teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Joko Susilo dari Universitas Indonesia. Saya mau sedikit memberikan tanggapan Pak, Bu, narasumber di depan. Tadi saya melihat tentang masyarakat adat, sepertinya di sini kita juga jadi teringat dengan teori Karl Marx ketika itu dia bicara tentang alienasi. Alienasi di sana di mana pertentangan antara proletar dengan juga kaum bourgeois ketika itu. Dan ini saya membayangkan semua terjadi di kasus ini gitu. Ketika ada eksklusivisme, ternyata masyarakat adat yang selama ini tinggal di sana yang justru menjadi tuan tanah sebenarnya, tetapi malah tersingkirkan atau terintimidasi atau terkucilkan dari wilayahnya sendiri. Nah, saya lihat di sini ada semacam kemiripan konflik ya, gitu. Kemiripan konflik yang perlu kita lihat secara jeli. Kemudian terkait dengan hukum, Pak Victor mungkin bisa dengan rekan membantu kita brainstorming saja. Sejauh mana sebenarnya upaya hukum kita selain uji formil tadi, kemudian kita juga bisa sandingkan dengan upaya lain, upaya hukum yang lainnya. Tadi diketahui bahwa dari Mas Anggi juga menyebutkan bahwa ada keputusan atau mungkin penetapan dari KLHK itu sendiri yang tanpa pengetahuan atau mungkin tanpa kesadaran hukum dari masyarakat adat, ternyata tanahnya sudah diambil alih, gitu, diambil alih menjadi kawasan hutan. Nah, pertanyaan saya, apakah bisa kita melakukan upaya paralel, misalkan kita melakukan upaya TUN terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian KLHK di dalam hal ini gitu, sehingga semua berjalan paralel. Karena saya lihat di sini bukan cuma soal speedy trial lagi ya gitu, kita dari masyarakat juga perlu melakukan speedy strategi gitu. Karena kalau enggak kita ketinggalan. Tadi kita melihat bagaimana upaya meaningful participation ternyata juga ada celah-celah loophole di sana ya. Bagaimana kita ternyata kehilangan momentum WGI yang katanya diundang ternyata terbalik gitu ya, terjadi fakta yang kebalikannya. Nah, di situ kita sepertinya harus mengadu strategi dengan pemerintah atau mungkin dengan beberapa oknum yang mungkin punya kepentingan di sana. Terakhir dari saya mungkin tentang pengusaha Bapak Ibu gitu. Kita bicara pengusaha biodiversity atau pengusaha yang mungkin boleh dikatakan green business di sana. Kita tahu bahwa mereka tidak mungkin berjalan sendiri tanpa modal gitu. Apakah ada upaya bagaimana supaya mereka ini dalam hal pelaksanaan bisnisnya atau implementasi bisnisnya, kita bisa melakukan upaya preventif terhadap modal-modal yang mereka miliki. Misalkan tadi saya terbayang, misalkan kita ada upaya terhadap bidang perbankan, sektor perbankan gitu, bahwa memang terjadi permasalahan di satu wilayah yang memang melibatkan tentang hak ulayat atau hak masyarakat adat, kemudian pihak perbankan kita juga dilibatkan gitu dalam perkara yang sedang terjadi, sehingga modal itu bisa terhenti untuk sementara waktu, dan dengan demikian di lapangan pun juga akan terhenti permasalahan itu sampai clean and clear. Mungkin saya minta tanggapannya sedikit dari sisi hukum atau mungkin dari sosial legalnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari teman-teman yang lain, mungkin ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan ke narasumber? Dari, oh ya. Selamat sore semuanya. Saya Gembong Hanung, jurnalis di Jakarta Post. Jadi mau tanya juga sih, mungkin kaitannya sama RUU Masyarakat Adat ya. Jadi kan juga ada juga udah masuk di Prolegnas, dan tentu gimana ketika kemudian pemerintah dan juga DPR berjanji bakal ada di kemudian hari bakal ada partisipasi yang lebih bermakna gitu, melibatkan ada FGD yang bakal dilaksanakan. Gimana ya buat antisipasi ke depannya supaya masyarakat adat dan civil groups itu nggak jadi token doang gitu. Jadi gimana ke depannya? Terima kasih.
Ya, terima kasih. Mungkin 3 pertanyaan dulu kali ya yang bisa jawab tadi. Sebentar. Tadi dari tanggapan pertanyaan yang kedua itu dari Kak Joko Sosilo dari Universitas Indonesia, itu tentang alienasi masyarakat adat karena adanya eksklusivisme. Terus mungkin teman-teman narasumber bisa bantu brainstorming sejauh mana upaya hukum dari kita. Apakah bisa kita melakukan upaya paralel, dan kita juga mungkin bisa melakukan speedy strategi. Terus bahwasannya pengusaha yang melakukan green business, yang tentunya juga greenwashing itu memang dia kan kuat secara modal, yang otomatis mempengaruhi kekuatan secara kuasa. Bagaimana upaya preventif terhadap mereka gitu. Terus yang ketiga itu dari jurnalis Jakarta Post, itu menanyakan terkait antisipasi terhadap janji DPR bahwasannya nanti akan ada FGD selanjutnya yang mengambil partisipasi bermakna gitu. Siapa yang mau duluan? Victor? Siapa duluan nih? Oh ya, siap. Ya Bang ya. Dari siapa Bang tadi? Oke. Terima kasih ya Bang ya. Jadi kalau strategi DPR justru ini malah kayak sembunyi-sembunyi, kita malah kita yang proaktif. Kita ke kampus-kampus, kita ketemu kementerian, terakhir ketemu Pak Pigai ya, Menteri HAM. Jadi sebetulnya upaya preventif itu justru muncul dari gerakan masyarakat sipil yang sadar, yang peduli terhadap hak-hak konstitusional yang melekat pada masyarakat adat. Justru kita harus gedor-gedor gitu, baik itu eksekutif maupun parlemen gitu. Bahkan kita datangin dari beberapa fraksi yang sudah kita datangin. Seharusnya gitu ya, kalau betul-betul ada kesadaran bahwa harus ada pemenuhan terhadap hak-hak konstitusional yang melekat pada masyarakat adat, harusnya mereka itu proaktif, mereka yang proaktif gitu. Mereka yang mengadakan, membutuhkan apa kira-kira masukan dari masyarakat sipil terkait RUU MA ini secara terbuka gitu, menyampaikannya dan mengajak kepada koalisi masyarakat sipil gitu kan, karena memang sudah bertahun-tahun undang-undang ini dikawal dan didorong gitu ya untuk segera disahkan. Berbeda dengan undang-undang lain, justru malah undang-undang lain sembunyi-sembunyi untuk disahkan gitu ya. Justru seharusnya RUU MA tidak terjadi gitu ya. Seharusnya itu tidak terjadi pada RUU MA. Agar apa? Agar kualitas undang-undangnya juga baik gitu ya. Sesuai dengan, kalau tadi sempat disinggung, bisa menjawab permasalahan di tingkat tapak gitu ya. Bisa betul-betul menghargai hak-hak masyarakat adat gitu ya. Bukan sekedar undang-undang, bukan sekedar disahkan gitu. Kami khawatir juga gitu ya. Kami dorong untuk disahkan di tahun 2024, disahkan tapi kualitasnya gak ada gitu. Entah arahnya kemana gitu kan. Nah ini memang terus diupayakan ya dari koalisi masyarakat sipil untuk mendorong pengesahan RUU masyarakat adat di tahun 2024 ini. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau menambahkan? Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Saya mau kembali ke soal tanggapan tadi ya. Jadi kalau kita misalnya melihat bagaimana cara pandang berbagai peraturan perundangan yang mengatur tentang masyarakat itu seperti ada yang mengatur bagian kepalanya, ada yang ngatur tangannya, ada yang ngatur kakinya, ada yang ngatur badannya gitu ya, ada yang ngatur telinganya dan seterusnya. Jadi memang cara pandang undang-undang yang tersedia hari ini itu didesain sedemikian rupa untuk mempersulit adanya pengakuan masyarakat adat.
Itu bagian pertama. Nah, yang kedua, Undang-Undang KSD yang ada hari ini itu salah satu bentuk nyata dan terbaru gitu ya, bagaimana kemudian posisi masyarakat adat sebagai right holders di dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk di dalamnya soal konservasi itu dinafikan. Jadi kalau misalnya kami misalnya mendengar pernyataan dari pemerintah kemarin dari mantan Sekjen LHK menyatakan bahwa pengakuan masyarakat adat di dalam Undang-Undang KSD yang baru itu sudah diatur di ketentuan pasal 37 itu soal peran serta masyarakat. Padahal pasal ini itu nggak ada bedanya secara substansi dengan pasal yang ada sebelumnya di Undang-Undang Konservasi. Ia mengatur soal peran serta rakyat. Ya bedanya satu ngomong soal rakyat, satu ngomong soal masyarakat. Secara substansi tidak ada yang berbeda. Bahkan sebenarnya itu justru digunakan untuk kemudian tadi itu istilahnya simbolis doang gitu dan seterusnya. Itu bagian kedua yang hendak saya sampaikan. Yang ketiga adalah bagaimana mungkin kemudian kita kita bisa bilang bahwa Undang-Undang KSD itu sudah bisa menjawab soal partisipasi, karena pada saat yang sama gitu itu kemudian partisipasi itu terus dimatikan. Misalnya gini, masyarakat adat itu punya pengetahuan yang panjang terkait dengan konservasi salah satunya. Nah, tiba-tiba kemudian kalau kemudian masyarakat adat ataupun komunitas lokal tidak mau menjalankan konservasi oleh negara, maka dicabut hak atas tanahnya. Itu kan upaya hukum yang represif di dalam Undang-Undang KSD yang baru itu. Nah, itu yang saya mau bilang bahwa memang saatnya sekarang itu kalau saya mau menghubungkan misalnya dengan perjuangan masyarakat adat di dalam mendorong RUU masyarakat itu yang sekarang sudah 15 tahun lebih dalam RUU dalam prolegnas itu sudah saatnya sekarang, karena di dalam RUU yang ada sekarang itu juga sebenarnya bicara soal berbagai macam hak, karena kita tahu bahwa masyarakat adat itu adalah pemegang sekumpulan hak. Salah satunya adalah soal pengetahuan soal konservasi ini. Jadi bagaimana hak atas wilayah adat, hak atas pengetahuan tradisional, hak atas pendidikan gitu ya, hak atas kesehatan macam-macam gitu ya, yang saya kira masyarakat adat itu punya pengetahuan yang terbukti melewati banyak peradaban hari ini. Kemudian yang terakhir dari saya adalah bagaimana menjawab soal supaya partisipasi itu betul-betul bermakna gitu ya. Saya mau mencontohkan misalnya sekaligus ingin menjawab bahwa partisipasi yang selama ini dibicarakan atau diperbincangkan oleh pemerintah dan DPR bahwa oke, masyarakat sudah saya undang kok. Misalnya catatan kita adalah akademisi yang diundang itu ada 16 selama pembahasan RUU Masalah Adat dan tidak ada terhubung sama sekali dengan masalah adat. Bahkan kemarin secara spesifik sebenarnya justru misalnya saya sebut nama saya karena sudah terbuka di dalam YouTube juga di MK. Profesor Rinexo itu datang justru memberikan masukan yang dia tidak diberikan naskah akademik dan RUU oleh DPR dan pemerintah. Dia justru dapat naskah akademik itu dari DPD. Jadi dia sebenarnya memberikan masukan soal apa. Jadi menurut saya kadang-kadang juga saatnya ahli juga perlu kita ini ya. Ya kalau saya sih jadi ahli tidak mungkin mau datang ya kalau begitu situasinya. Kemudian yang kedua dari sisi masyarakat sipil ada 8 yang diundang gitu ya. Ada WG salah satunya, tapi itu kemudian itu bukan diundang karena kesadaran dari pemerintah dan DPR. Itu diundang karena kita memohon, WG itu memohon kepada DPR supaya diundang dalam RDP. Nah, selebihnya itu enggak ada, ya memang ada pegiat konservasi, salah satunya itu ada catatan-catatannya. Kemudian ada 7 pengusaha yang diundang. Ya, dan saya kira barangkali tanda petik itu yang menjadi kemudian barangkali kenapa itu tertutup. Kalau istilahnya Prof. Saldi itu bukan tertutup, apakah setengah terbuka atau seperempat terbuka dan seterusnya gitu ya. Lalu kemudian selebihnya itu ada 19 misalnya justru dari unsur pemerintah gitu ya, Taman Nasional misalnya yang diundang. Jadi saya mau bilang bahwa kalau kemudian hari ini kadang-kadang kita berhadapan dengan satu situasi di mana kemudian para pembentuk undang-undang itu justru menggunakan proses legislasi itu sebagai instrumen untuk kemudian memperkuat posisi dia dengan cara membentuk undang-undang secara diam-diam. Nah, terakhir dari saya adalah undang-undang masyarakat itu menjadi satu keniscayaan karena menurut saya inilah saatnya justru kita meletakkan bahwa
masyarakat adat itu tidak hanya sekedar dia pemegang hak, tapi masyarakat adat itu adalah salah satu entitas pembentuk NKRI ini yang seharusnya mesti diposisikan sebagai bagian dari entitas warga negara yang punya hak gitu ya, dan wajib dilindungi oleh negara. Dan karena itu kemudian undang KSD ini kita JR itu karena kita ingin menggugat bahwa kalau mau Indonesia itu menjadi baik dari sisi pengelolaan sumber daya alam sebagai satu contoh, termasuk soal konservasi, masyarakat adat dan komunitas lokal itu adalah salah satu kuncinya, aktor kunci. Dan dia adalah stakeholders, bukan hanya sekedar stakeholders. Itu dari saya. Makasih. Ya, jadi nambahin sedikit aja sebenarnya apa yang udah disampaikan sama Bang Arman dan Mas Anggi tadi udah lengkap sekali. Cuman saya mau sedikit meng-highlight soal alienasi tadi ya. Jadi ini juga jadi hal yang menurut kami di Undang-Undang 32 tahun 2024 itu salah satu bentuk mengecilkan makna dari kalau kami mendorong kan yang tadi saya bilang ICCA atau Indigenous Peoples and Local Community Conserved Territories and Areas. Ini adalah perjuangan panjang kami sebenarnya agar nomenklatur ini masuk ke dalam undang-undang gitu. Tapi dalam draft awal memang namanya berganti menjadi areal konservasi kelola masyarakat dan itu dipertahankan sebenarnya sampai pada Undang-Undang 32 itu disahkan. Cuman ini ada distorsi besar-besaran terhadap pemaknaan dari AKKM. Jadi yang kami sebut sebagai areal kelola konservasi masyarakat sebenarnya itu stateless. Dia tidak tidak berpatokan pada apakah dia di dalam kawasan konservasi atau di luar dari kawasan konservasi. Karena tadi seperti yang Mas Anggi dan mungkin teman-teman sudah sampaikan, ruang hidupnya masyarakat itu ya sebenarnya tidak dibatasi oleh kawasan hutan begitu. Mereka hidup ada jauh sebelum negara ini mengkotak-kotakan wilayahnya menjadi kawasan hutan gitu kan. Nah, tapi di undang-undang ini AKKM itu maknanya jadi sangat kecil bahwa yang dimaksud AKKM itu dia masuk ke dalam areal preservasi yang tadi Mas Anggi bilang, di mana AKKM itu adalah area di luar dari kawasan konservasi begitu. Artinya kan ini mengecilkan ruang hidup atau tadi ya praktek yang sangat holistik yang dimiliki masyarakat. Jadi masyarakat itu nggak direkognisi lah pada intinya gitu ketika berhadapan dengan yang namanya kawasan konservasi, entah itu taman nasional lah apa segala macam ya. Jadi yang direkognisi adalah ketika praktek ini ada di luar dari kawasan konservasi. Ini kan cacat berpikir ya kalau menurut saya, karena tadi kan semangatnya di tingkat global sendiri padahal gitu ya paradigmanya sudah bergeser. Kita mau bahwa praktek yang dimiliki masyarakat itu yang sudah ratusan tahun mereka punya interaksi yang kuat sama wilayah, sama sumber daya alam, itu kan memunculkan berbagai macam praktek yang adaptif sebenarnya. Bagaimana mereka mengelola lingkungan, bagaimana mereka mengelola sumber daya alam, dan memanfaatkan itu secara lestari, itu kan ada proses yang sangat adaptif, yang sangat panjang yang dibangun oleh mereka, dan itu menjadi eviden yang sangat kuat kalau konservasi yang dilakukan mereka tuh jauh lebih lestari dan dibanding konservasi yang dibuat oleh negara yang tadi Mas Anggi bilang penunjukannya hanya di atas kertas. Kita nggak pernah tahu tuh kriteria kawasan itu jadi konservasi itu seperti apa gitu. Apakah hanya melihat dari endemisitas kah? Apakah hanya melihat dari apa? Kita nggak pernah tahu gitu. Dan tidak pernah diperhitungkan juga ada manusianya atau enggak di situ. Ini kan bentuk-bentuk alienasi yang terlihat gitu ya dalam Undang-Undang 32 tahun 2024. Nah, soal green business, nah justru menurut kami pada akhirnya kenapa undang-undang ini jangan sampai terimplementasi itu sebenarnya untuk ini juga ya menjadi preventif agar tadi bisnis-bisnis yang kayaknya green gitu ya itu akhirnya jadi punya akses gitu, jadi punya jalan tol untuk oke, aku bisa ambil pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi gitu kan. Yang selama ini kayaknya kawasan konservasi itu nggak pernah dikasih beban izin ya gitu. Jadi ini sebenarnya membuka jalan tol banget nih si undang-undang ini gitu. Dan apakah tadi lewat perbankan ya itu mungkin aja karena saya tahu ada beberapa teman-teman yang fokus di isu ini, mungkin TUK ya kalau nggak salah dia banyak ada di isu ini bagaimana dia memastikan bahwa pembiayaan bagi perusahaan-perusahaan yang akan merusak itu dihentikan gitu. Jadi advokasi ke bank dan lain-lain. Tapi kan ya itu sudah ada jalurnya dan saya tidak berkapasitas untuk menjawab di situ ya. Mungkin itu Mas. Terima kasih.
Saya tambahkan sedikit. Tadi teringat sama pernyataannya Bang Arman. Jadi memang dalam proses di MK kemarin itu terlihat sekali pemerintah dan DPR itu mengungkapkan kebohongan. Salah satunya tadi udah saya jelaskan beberapa, tapi ada yang baru teringat tadi, yang tadi Bang Arman juga sampaikan. Pemerintah termasuk DPR juga mengatakan kami sudah menyerap secara maksimal partisipasi masyarakat adat dibutuhkan dengan pasal 37. Padahal pasal 37 itu copy paste dari Undang-Undang 1950 gitu. Jadi saya melihat mungkin karena DPR sama Presiden merasa kalau di MK bohong nggak ada konsekuensi hukumnya. Jadi memang kebanyakan bohongnya di MK tuh. Saya nggak tahu karena mungkin DPR dan Presiden kan sebagai pemberi keterangan ya. Nah, pemberi keterangan itu kan tidak disumpah. Tapi mereka lupa pada saat mereka menjabat itu mereka disumpah. Jadi kenapa MK tidak menyumpah pemberi keterangan? Karena pemahaman MK pemberi keterangan itu saat mau menjabat itu sudah disumpah dulu. Jadi di MK nggak perlu disumpah lagi. Jadi sebenarnya bohong di MK pun seharusnya bisa kena sanksi. Apakah itu melaporkan ke MKD misalnya, gitu kan? Atau kemudian melaporkan ke KSN, itu kan dengan sengaja menyampaikan informasi yang palsu di dalam persidangan gitu. Nah ini sebenarnya juga menjadi harus menjadi concern teman-teman mahasiswa tuh. Jadi memang saya melihat kan kayak mungkin langsung sekaligus menjawab pertanyaannya Mas Joko ya dari UI. Memang saya baru dengar istilah speedy strategic. Karena itu menarik karena mungkin semangatnya ya, semangat dari teman-teman mahasiswa ingin ikut membantu terbeban dalam persoalan ini dan walaupun memang persoalannya sudah puluhan tahun Bang ya. Jadi yang perlu dipahami strategi dalam hal advokasi kebijakan dengan advokasi konkret itu berbeda jauh Mas. Kalau advokasi konkret misalnya ada seorang yang ditersangkakan, dikriminalisasi. Lingkup ataupun lot kesulitannya itu ya mungkin lawan jaksa, lawan polisi gitu ya. Tapi kalau advokasi kebijakan itu kan kita mesti muter-muter dulu kadang. Gitu. Bahkan saya dalam membantu beberapa pihak, saya kadang harus menguji undang-undang sampai 2 kali. Gitu. Nah, yang jadi masalah sekarang kendala di negara kita dalam konteks advokasi kebijakan tidak punya daya eksekusi, Mas. Mau MK, mau petun, itu nggak ada eksekusinya. Kalau perdata ada eksekusinya kan, bisa disita, dieksekusi gitu. Tapi kalau tun sama MK nggak ada eksekusinya. Gitu. Paling kalau mau menggunakan pasal 421 misalnya pejabat negara yang tidak melaksanakan putusan pengadilan gitu kan, itu mungkin bisa dipidanakan. Gitu. Tapi itu jarang dilakukan. Gitu. Nah mungkin itu bisa menjadi pilihan teman-teman mahasiswa untuk melakukan upaya-upaya advokasi itu membantu gitu ya. Karena saya lihat juga memang teman-teman mahasiswa lagi mulai semangat di MK nih. Gitu, undang-undang TNI UI juga tuh pertama kali maju gitu kan, uji formil gitu. Lalu kemudian banyaklah yang saya lihat sudah mulai. Nah mungkin teman-teman NGO juga bisa mensinergiskan tuh, Mas, artinya menggunakan energinya teman-teman mahasiswa untuk bersinergis dalam hal melakukan upaya, karena memang di MK ini kan yang kita butuhkan adalah pertimbangan hukum sebenarnya selain amar. Jadi pertimbangan hukum itu menjadi judicial order kan. Nah ketika sudah ada judicial order dalam pertimbangan, itu yang sudah kemudian bisa mengikat. Lalu kemudian bisa ketika tidak dilaksanakan maka masuklah PMH, perbuatan melanggar hukum gitu. Nah itu yang sering kali saya lakukan dalam melakukan advokasi kebijakan gitu. Mungkin itu aja sih yang bisa saya jelaskan terkait dengan advokasi tadi. Lalu kemudian juga terkait dengan prosesnya juga itu ya memang banyak banget kebohongan itu Mas ya. Mungkin nanti mahasiswa bisa aja tuh MKD-in DPR gitu kan, atau presiden dalam hal ini diwakili oleh pemerintah. Mungkin itu. Ya, terima kasih Bang Victor dan teman-teman yang lain. Untuk teman-teman yang tadi bertanya dan menanggapi, apakah sudah cukup menjawab? Oke. Mungkin kita akan buka termin tanya jawab yang kedua. Silahkan jika ada teman-teman media, mahasiswa, jaringan maupun organisasi yang ingin bertanya lagi, ya silahkan. Terima kasih, saya Lintang dari Antara. Pertanyaannya ini, KLHK
kakak kemarin sempat menyatakan kalau UU KSDAH ini bakal melancarkan pendanaan konservasi. Nah, itu seperti yang Mbak bilang tadi, mungkin itu nantinya akan berpotensi untuk pendanaan konservasi yang seperti apa nih? Nanti ada potensi untuk money laundry gitu di bidang green, yang bilang green tapi ternyata bukan green. Nah, gimana sih upaya yang perlu ditempuh gitu untuk meyakinkan bahwa sebenarnya investasi yang diperlukan itu lebih kepada masyarakat adat gitu, bukan kepada pendanaan konservasi yang sebenarnya tidak jelas nih kemana arahnya gitu. Nah, adakah upaya yang sudah dilakukan gitu ke pemerintah untuk meyakinkan bahwa lebih baik kita investasi ke masyarakat adat daripada yang tidak jelas seperti RUU KSDAH yang mungkin nantinya berpotensi untuk itu tadi, untuk green laundry itu mungkin istilahnya itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Lintang. Dari Antara sudah ditampung pertanyaannya. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau bertanya? Atau mungkin di streaming adakah yang bertanya? Karena ini lagi live streaming dari Aman. Cukup dari teman-teman mahasiswa, media, jaringan, dan teman-teman organisasi lain? Oke. Kalau gitu langsung saya lempar kepada narasumber. Tadi itu pertanyaannya bahwa KLHK itu tentang Undang-Undang KSDAHE bilang kalau ini akan melancarkan dana konservasi, yang mana Kak Lintang itu khawatir ditakutkannya itu ada money laundry atau mungkin greenwashing dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara mengantisipasi dan mengupayakan supaya dana ini bukan ke sana arahnya, tapi